Swabuana Paksa Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi dan hari ini saya dapat 4 video ya, relatif pendek-pendek yang kesemuanya menampilkan satu tokoh kontroversial. Kira-kira siapa? Banyak yang menjuluki beliau macam-macam lah ya, tapi saya akan menyebut beliau, nama resmi beliau lah, Menteri Sosial kita, Bu Risma, ya kan, mantan wali kota Surabaya yang memang kontroversial itu. Dan konon menurut informasi beliau digadang-gadang akan diajukan oleh Partai Kebun Ngamuk untuk pilgub di DKI ya, makanya kemudian dia ditarik dari Surabaya ke Jakarta ya, latihan jadi gubernur itu melalui jadi menteri ya, luar biasa untuk menjadi menteri untuk menjadi gubernur Jakarta ya. Maka dia dijadikan jadi menteri sosial. Nah, ini di sini kontroversi dan kontroversial yang beliau ciptakan itu dari hari ke hari itu banyak sekali teman-teman. Dan hari ini saya akan menampilkan 4 video beliau. Itu yang masing-masing 2 video untuk satu peristiwa, 2 video ya. 2 video pertama itu ketika Bu Risma mewawancarai lah di panggung begitu seorang anak remaja ya, tunarungu. Tunarungu artinya kan kupingnya nggak bisa mendengar ya, kupingnya budek gitu. Dipaksa diajak ngobrol seperti layaknya orang normal gitu ya. Coba kita lihat ya. Sebetulnya tidak mesti di panggung ya, ini kan memang terkait peristiwa untuk disabilitas lah ya. Ya, di situ beliau ngajak ngobrol, memaksa ya penyandang tuli untuk berbicara, dan ini kemudian menimbulkan kritik dari banyak pihak ya kan, karena tentu ini tidak etis ya kan. Jelas-jelas penyandang tunarungu ya tidak bisa mendengar dengan mengajak berbicara seolah-olah sebagai orang normal, meskipun di situ dibumbuin ya seolah-olah beliau itu ingin merangsang ya kan, ingin merangsang daya pendengaran ya si bocah itu supaya kemudian nanti menjadi normal gitu. Ini kan bukan ahlinya dia, dan itu sebuah event yang relatif singkat. Masa iya bisa kemudian menormalkan pendengaran begitu hanya dengan obrolan singkat seperti itu ya kan. Nah, akibat dari peristiwa itu, Bu Risma mendapat ya kritikan luar biasa banyak gitu, dan akhirnya beliau itu membuat suatu semacam klarifikasi ya kan, klarifikasi soal meminta tunarungu berbicara ya. Di situ dia jelaskan itu tadi bahwa dia ingin mencoba alat pendengaran yang dia kasih gitu kan. Kemudian dia tidak bermaksud untuk membuli atau melecehkan si anak itu di depan publik gitu kan ya, bahasa-bahasa yang seolah-olah rasional, seolah-olah masuk akal, tapi kemudian netizen mengatakan itu makin menunjukkan kedunguannya gitu. Bayangkan seorang menteri seperti itu. Ini tentu sangat memprihatinkan ya. Jadi alasannya itu yaitu tadi melatih ya, melatih itu kan ada ahlinya, ada pakarnya. Dia kan menteri dalam sebuah event yang singkat ya, masa seperti itu ya. Jadi seolah-olah itu gini, seolah-olah hanya karena dia seorang pejabat tinggi bisa memaksakan kehendak gitu. Jadi orang harus respect, orang harus menerima apa aja yang dilakukan. Dan ini yang fenomena sekarang terjadi.
Apakah yang sekarang lagi dia viral memang juga itu ada Big hanya Boss tunarungu, institusi militer itu kan, atau tidak tunawicara, bukan atau dua-duanya? pakar di bidang agama tapi Nah, ngomong itu cara agama, mengetesnya akhirnya Pak begitu. Babeliut, Dia Patin melatih Pejodot ya untuk kan, bicara. ya gitu itu. Nah, Jadi saya pengen tahu kenapa. memang ini kegaduhan yang memang Mohon sengaja maaf ya, dibuat ini cerita ya kan, yang sangat terus terang sengaja sampai dibuat, sekarang masih atau memang pikiran saya saat ya yang saya bersangkutan jadi itu wali kota. tidak punya kapasitas menjadi Ada pemimpin seorang sebetulnya. tunarungu, Nah, dia dalam bahasa diperkosa. Jawanya itu nggak derajat ya, Dia dijadikan tidak bisa petinggi tetapi kemudian Dan statement-statementnya itu setelah tidak saya mencerminkan ceritakan seorang di sini, petinggi yang betul. harusnya sejuk, Bahkan mengayomi kemudian, dan merangkul si ya kan. pemerkosa itu bebas. Saya nggak Karena menyebut dia yang tadi tidak itu bisa ya, menjelaskan. yang petinggi militer, Jadi tapi itulah kalian yang semua saya pasti tahu. sampaikan. Saya kan? ingin Ngomongnya mengoptimalkan Patin kemampuan Pejodot dia dan kalau kemudian memang dia bisa bicara. yang paling kontroversial adalah Itu pilihan. justru di Setelah bidangnya itu dia sendiri. mau Tentara bicara itu atau adalah tidak. Di titik menghalau musuh, tertentu ya, memang melawan musuh, kalau mematikan dia harus musuh, terpaksa, tapi dia musuhnya harus dianggap bisa. saudara. Bagaimana Ya kan? survive? Sementara rakyat Itu yang utama. tidak bersenjata, tidak Jadi memberontak, tidak ya ada kan? saya, bahkan membangun niat untuk maksa-maksa karakter untuk negara ini melalui kegiatan-kegiatan keagamaan mereka dimusuhin. Ya, betapa kebenciannya terhadap Islam, terhadap apa namanya simbol-simbol Islam, akhirnya merembet yang berbau Arab karena dia mengidentikan Islam sebagai Arab. Nah, sehingga kemudian dibenci, dibuat atau apa statement yang dibuat itu adalah statement yang menyakitkan hati. Ini fenomena apa namanya, saya tadinya Bu Risma tapi ya nyinggung orang ini juga. Oke. Dua video berikutnya dari tokoh yang sama, Bu Risma, itu adalah terkait dengan kunjungan beliau ke kawasan bencana Gunung Semeru yang 2 hari lalu meletus, ya kan. Ini saya nggak habis pikir ya, sekelas menteri, ya kan, itu apa namanya, pakai tangan, ya kan, menyingkirkan kerikil-kerikil batu-batu dari semburan lava apa namanya Gunung Semeru, gitu kan. Menteri, ya memang dia karena grimis ada ajudan atau pengawal itu yang memayungi beliau itu. Tapi itu tadi apa namanya, menyingkirkan kerikil-kerikil kelas ya, apa ngasih kayak gitu, ngasih contoh. Kalau seorang pejabat sekelas menteri ya nggak gitu, penting perintahkan ekskavator, ya, perintahkan untuk apa namanya mengirim ekskavator dari semua pihak yang bisa di apa namanya diperintah lah ya di kawasan bencana ya. Ekskavator, bukan pakai tangan gitu jimpitin itu, ya kan, menyingkirkan kerikil gitu. Apa itu ya sebetulnya ya, masa nggak bisa dibilang sebagai pencitraan, seolah-olah kerja, seolah-olah sudah membuat suatu upaya, suatu ikhtiar. Tapi ya kembali lagi ke Profesor Rocky Gerung menampakkan kedunguan yang semakin dungu kan gitu kan. Harusnya nggak begitu ya. Beliau datang kemudian dengan apa kewibawaannya, perintahkan ekskavator, truk segera kirim ke sini. Kemudian nggak lama datang itu truk-truk sama ekskavator, wah menyingkirkan kerikil, batu-batu, pasir dari jalanan. Begitu, bukan pakai tangan. Itu kayak waktu beliau nyapu jalanan kotor itu atau nyemprot apa namanya aspal yang kotor itu sendirian, seolah-olah wah. Terus kemudian apa namanya mengatur lalu lintas, bukan kapasitasnya lah. Itu karena disorot kamera, bawa wartawan, bawa tim humasnya, ya pasti pencitraan, ya kan. Ya begitulah ya, karena nggak relevan itu. Terus video yang satunya adalah ketika beliau apa namanya membagi-bagikan bantuan apa ya ini ya, karena pakai dari dus itu kalau nggak salah Superme atau apa itu ya, semacam itulah, makanan yang sangat ringan di jalanan. Kemudian beliau ikut membagikan, di bawah anak buahnya 1 dus gitu. Ya itu kelasnya RT itu, ya kan, kelasnya RT ya maksimal lurah itu, ya menteri kayak gitu. Sekali lagi tunjukkan kewibawaan dan kapasitas. Mestinya adalah ya, apa namanya, gerakan bantuan truk, wow, truk apa namanya besar itu tronton atau apalah, minimal kelasnya truk lah. Kemudian dia nggak perlu ikut-ikutan begitu, cukup tunjuk aja, tapi efektif betul.
ya, pembagian bantuan, apakah makanan, apakah sembako, apakah apapun bantuan untuk warga yang terdampak bencana. Bukan bagi-bagi, itu kayak bosnya juga itu dari mobil ngelemparin paket kecil hadiah itu kepada rakyat, dianggap kayak monyet aja itu kan, dari mobil malah ketawa-ketawa gitu kan. Inilah memprihatinkan sekali ini, memprihatinkan sekali elit-elit petinggi negeri ini seperti itu kelasnya, ya kan, ya seolah-olah sudah bekerja begitu, padahal waduh. Sementara untuk perkara-perkara yang dahsyat-dahsyat yang duitnya banyak itu diam-diam udah ya, rakyat nggak tahu, ujuk-ujuk BUMN bangkrut, anggaran tekor ya. Jadi ini saya sekedar untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya salah satu masalah dari bangsa ini adalah para pemimpinnya yang tidak amanah, yang tidak kapabel, yang hanya mencari popularitas murahan saja. Demikian, terima kasih.